Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan coba membuat tugas untuk peserta didik. Yang pertama harus kita lakukan adalah cek dulu di bagian master data bab dan tujuan. Ini sudah pernah kita praktekkan. Kita cek dulu, pastikan sudah ada. Nah ini ya bab tujuannya. Kalau belum ada, tinggal tambah saja di sini. Ini contoh saya sudah buat. Contoh di bagian ini saja nih. Lalu detail di bab sistem komputer ini sudah saya bikin. Kalau belum ada tujuannya, di sini tambah tujuannya ya. Masukkan di pengetahuan, lalu semester, tahun akademik, semua ya diisi. Silakan tinggal kalau sudah nanti akan terbentuk seperti ini. Kalau sudah sampai sini sudah selesai. Kita lanjut di bagian langsung LMS. Lalu materi pembelajaran. Nah, ini umumnya setiap mapel punya satu folder ini, folder mapel. Lalu bab. Nah, ini babnya. Kalau belum ada babnya, tinggal tambah babnya saja. Di sini babnya yang ini yang ada di master tadi ya. Tinggal bikin ini. Lalu ketik nama babnya, simpan lah, muncul ini ya. Tadi saya sudah bikin. Kalau sudah tersimpan akan muncul di sini. Lalu kita klik untuk masuk ke babnya. Nah, ini akan kita isi. Ini kosong. Kita buat konten dulu, konten buat anak-anak, misalkan bentuk file. File di sini masuk contoh materi. Bacalah ya. Ikro ya. Bacalah materi tersebut. Ya, materi sistem komputer misalkan. Nah, ini dimasukkan kita filenya sistem komputer atau contoh yang lain juga bisa. Nah, ini kebetulan. Oke, simpan. Kalau sudah tersimpan, ini. Nah, ini harusnya sudah masuk ke peserta didik ya. Ini contoh yang sudah kita uploadnya ini. Lalu ini contohnya yang sudah kita upload tadi. Lalu kita tes masuk di peserta didik ya. Kebetulan tadi saya masuk nih contoh peserta didik di Nurul Istiqomah ya, atas nama Nurul. Lalu akses materi informatika. Nah, ini bab yang tadi ya yang sudah kita buat. Kalau seandainya babnya baru lagi nanti akan muncul beberapa bab di sini. Akses kita contoh di bab sistem komputer. Nah, ini materi yang tadi kita upload. Jadi anak tinggal download saja. Ketika download, nah, anak-anak akan buka ini lalu download di sini ya. Oke, sudah selesai. Lalu yang kedua, buat konten berbentuk link misalkan ya. Ini kontennya berbentuk link, judul misalkan apa ya, masih materi ya. Instruksinya misalkan tonton kalau bentuknya YouTube ya. Tontonlah atau pelajari gitu. Pelajarilah, serah Bapak Ibu masukkan linknya. Ini contoh linknya. Contoh linknya ini ya. Kita copy saja dari sini. Nah, ini misalkan punya di Google Drive juga dikopikan saja di sini ya. Nah, linknya saja masukin ke sini. Ini saya contoh saja linknya youtube.com ya. Nah, kalau sudah tersimpan nanti akan masuk juga di bagian peserta didik. Kita cek refresh, bisa nggak refresh. Nah, ini kita lihat anak-anak nanti akan melihat, nanti akan dibawa langsung ke link tersebut. Kalau di YouTube, kalau di Drive gitu ya. Kemudian sampai sini selesai karena ini bentuknya konten ya. Yang selanjutnya adalah tugas. Nah, ini misalkan setelah baca lalu anak-anak diberikan tugas untuk mengerjakan soal atau melakukan sebuah pekerjaan gitu.
Misalkan ini contoh setelah anak-anak tadi pilih tujuannya, semesternya, judulnya, misalkan apa ya? Misalkan kalau rangkum ya merangkum, kalau membuat file. Kalau saya di informatika contoh membuat bahan presentasi misalkan, atau membuat sebuah kerja gitu ya, lembar kerja. Ini contoh merangkum sajalah, contoh merangkum misalkan ya. Lalu di sini deskripsinya terserah Bapak Ibu, di penjelasan dari contoh dari tugas juga tidak apa-apa. Rangkumlah gitu misalkan. Perang komponen perangkat keras komputer berdasarkan jenisnya, misalkan tipe jawabannya misalkan file ya, file berarti nanti anak-anak akan mengirim filenya. Ini kita lampirkan materinya dulu ya, atau yang materi yang sudah ada yang tadi juga boleh, atau kita lampirkan lagi misalkan perlu tambahan juga boleh. Contoh saja ya, contoh misalkan sistem komputer misalkan nih, contoh saja tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk tenggat waktunya. Ini saya contoh tanggal 13 sampai 18. Kalau sudah, lalu disimpan. Nah, setelah disimpan nanti harusnya masuk ke pengaturan ya. Masuk ke pengaturan. Nah, ini pilih pesertanya. Nah, pesertanya ini kelas 8D misalkan. Kalau buat ini kunci akses untuk diakses oleh peserta didiknya. Buat. Nah, ini yang harus kita simpan tuh ini ya. Ini akan diberikan ke siswa yang ini. Kalau sudah, ini saya tidak masukkan ke nilai. Contohnya langsung saja simpan. Nah, sudah tersimpan. Nah, ini. Kalau mau ngerubah atau melihat kode akses tadi dari sini ya, dari sini titik 3 nih, baru ke pengaturan. Lalu nah ini ada di sini. Kemudian kalau misalkan tidak mau ditampilkan juga bisa di sini. Sembunyikan di sini. Nanti dia akan di peserta didik nggak muncul, akan lebih gelap ya. Kita tampilkan nanti di peserta didik akan tampil. Lalu berikutnya kita langsung saja cek di bagian peserta didiknya. Kita refresh saja. Nah, ini sudah muncul nih. Merangkumlah komponen perangkat keras komputer berdasarkan jenisnya, misalkan ini file tipe jawabannya ya. Klik misalkan saya anak mau mengerjakan tugasnya. Nah, ini dokumentasi referensinya ya. Bisa referensinya dari materi konten tadi, bisa juga dari sini. Nah, ini referensinya atau LK-nya di sinilah. Nah, ini LK-nya misalkan. Lalu kalau sudah selesai peserta didik baca, sudah menjawab, baru dia mulai untuk mengirimnya. Nah, ini untuk mengirimnya perlu kunci akses tadi, masukkan, lalu simpan, baru peserta didik bisa mengirim tugasnya. Nih, misalkan peserta didik sudah ngirim ya, misalkan ini ya. Misalkan ini sudah anak-anak ngirim filenya ini. Lalu simpan. Yes. Nah, berarti anak-anak sudah mengirim ya. Ini contoh yang sudah anak kirimkan ya. Sudah terdownload ya. Kita cek dari sini saja, dari gurunya ya. Nah, dari LMS di sini ada penilaian. LMS penilaian, kita cek di bagian penilaian. Mana ini? Nah, ini waiting for grading yang ini tadi ya, merangkum nih. Lalu kita cek, ini kita bisa monitoring siapa saja yang lagi mengerjakan gitu. Kebetulan hanya satu, jadi yang muncul ini saja. Oke, ini tulisannya belum dikerjakan nih. Langsung saja kita nilai dari sini, kita grading nih. Nah, ini yang peserta didik sudah kirimkan jawabannya ya. Contohnya ini misalkan ya, LK sudah diisi, lalu
masukkan nilainya, misalkan 90. Nah ini masukan untuk peserta didiknya, misalkan bagus, tingkatkan lagi, tetap semangat. Kasih koma, nanti kemarin guru bahasa Indonesia nih. Ini aja lah, udahlah cukup lah contoh ini ya. Selalu submit, yes. Nah, nilainya harusnya sudah muncul 90 ya. Nanti di peserta didik pun sudah muncul di sini nilainya harusnya. Kembali tadi mana ini merangkum tadi ya, klik sudah dikirim belum? Ulang lagi, maaf. Tadi sudah di grading. Sendok LMS dulu. LMS kita cek ulang. Lalu informatika, lalu sini. Nah, tadi LMS peserta didik ya, kalau peserta didik ngeceknya dari LMS peserta didik nanti muncul mapelnya tadi. Nah ini sudah muncul 90 ya. Ini sesuai yang sudah dinilai tadi di Siraja gurunya misalkan. Ya, sudah selesai sampai di sini. Lalu contohnya untuk ini kalau sudah selesai di post juga nggak apa-apa nih. Kalau misalkan sudah selesai dinilai itu ya, sudah fix. Ini bisa diedit lagi nih ya. Lalu langsung saja di bagian LMS materi pembelajaran kita buat contoh lagi. Di bagian konten sudah, tugas sudah satu file, tugas sekarang berikutnya tugas lagi. Tugas yang kedua contoh untuk latihan misalkan. Latihan. Misalkan di sini deskripsinya kerjakanlah dengan baik. Pilih jenis tipe jawabannya question misalkan ya. Question ini kita samakan saja contohnya. Lalu kalau sudah simpan, ini sudah terisi ya. Tujuannya semester sudah simpan. Nah, ini akan kembali ke pengaturan lagi, kita masukkan kuncinya juga. Kita buat aksesnya ya, ini ya yang di copy, yang dikirim ke anak-anak yang ini. Jangan lupa pesertanya ya, misalkan kelas berapa atau semua ya, kelas 8D saja contohnya. Kita tidak menggunakan waktu lah, langsung simpan. Nah ini contoh soal nih, kita punya bank soal nggak nih? Kalau kita pernah buat ngumpulin soal-soal misalkan dari sini kita bisa ambil langsung. Kalau belum, kita buat soal baru saja, misalkan pilihan ganda ya. Berapakah hasil dari 2 kali 1 misalkan? Jawabannya 1. Berikutnya 2. Misalkan 3. 4. Nah, ini jawaban yang benarnya harus diklik yang mana? Misalkan yang 2 kan, berarti yang ini, yang hijau nih jawaban benarnya nih ya. Atau kunci jawabannya. Lalu kita simpan. Misalkan buat satu lagi lah contohnya. Yang termasuk atau komponen
komponen perangkat keras input device adalah, contoh sajalah, misalkan keyboard, input komponen perangkat keras termasuk ini sama ini ya. Komponen input device, kalau bahasa Inggris saja misalkan. Nah, ini contohlah komponen input device adalah keyboard, terus hard disk misalkan HRD lagi, hard disk. Kemudian contoh lagi RAM misalkan. Satu lagi speaker. Komponen input device adalah jawabannya ini dalam, lalu simpan. Berarti sudah selesai kita ya, sudah buat 2 soal tadi. Di bagian yang tadi sudah kita buat 2 soal. Mana latihan? Yang ini tadi ya. Soalnya ada 2 yang ini. Nah, kita langsung ke peserta didiknya. Peserta didiknya, nah ini mana? Latihan tadi kita contohnya latihan ya, question. Nanti anak-anak tinggal buka, lalu ini soalnya mulai, lalu yang tadi kodenya dimasukkan ya, simpan. Nah, selesai. Setelah selesai, ini anak-anak tinggal jawab ya. Lanjut, misalkan ini misalkan ya, misalkan jawabannya salah, kumpulkan. Sudah sampai di sini, sudah selesai. Kita langsung cek di bagian penilaian gurunya, LMS penilaian. Cek di bagian tadi latihan, waiting for grading. Nah, ini kita bisa monitoring lagi siapa yang lagi mengerjakan sampai mana. Nah, ini ya, soalnya 2, salah 1, benar 1, belum dikerjakan 0. Nah, kita langsung grading, kasih nilai. Nah, di sini tuh ini salah, yang hijau yang benar. Lalu ini juga sama, ini benar. Kalau sudah selesai, berikan masukan. Misalkan kalau bagus, kalau kurang belajar lagi, belajar kembali, pelajari kembali. Adalah simpan, submit. 50 poinnya. Nah, sudah selesai. Nanti di peserta didik juga akan muncul di sini ya. Nah, dia peserta didik akan LMS nih. Di LMS kita cek saja di LMS peserta didik. Lalu di bagian informatika, nah di bab yang sistem komputer, nah, latihan tadi sudah masuk nih 50 poin ya. Nilai sudah dinilai. Baik, berikutnya adalah, nah ini harusnya nih, lanjut, kita harusnya satu lagi link tadi ya, harusnya satu lagi untuk tugas bentuk jawaban yang bentuk yang link. Maaf, kita lanjutkan untuk pembuatan tugas dengan tipe jawaban link. Untuk tipe jawaban siswa link, pertama
tadi setelah mengisi tujuan, kita isi judul juga, misalkan tugas membuat blog. Nah, ini contohnya ya, ini deskripsinya, keterangan jika perlu ya, jika tidak ada ya bebas saja. Kemudian ini tipe jawabannya kita pilih yang link. Nah, lampiran, ini lampiran dikosongkan saja, tidak perlu kita isi karena nanti tapi kalau misalkan kita perlu sebagai referensi peserta didik bisa dilampirkan juga gitu ya. Kemudian di sini tanggalnya sama juga, misalkan tanggal 16 sampai 18 misalkan. Lalu kita simpan ya. Seperti biasa nanti akan masuk ke dalam pengaturan ya. Ini pilih pesertanya juga. Pesertanya boleh bebas ya. Kemudian kunci akses juga sama ya, dimasukkan lagi. Ini bebas isinya ya. Lalu kita buat, nah ini yang di copy ya. Hasil generate ini yang akan diberikan seperti halnya yang tadi. Lalu simpan. Setelah tersimpan, nanti akan kita coba cek di bagian peserta didiknya dulu ya. Di bagian peserta didiknya kita cek. Nah, ini ada tugas nih ya. Tugas membuat blog sudah muncul berbentuk link. Nah, kita klik lagi, deskripsinya kosong. Nah, ini juga sama seperti tadi. Nah, ini kita langsung mulai. Nah, ini masukkan kunci akses yang barusan kita buat tadi. Simpan. Setelah sukses, nah, peserta didik nanti cukup memasukkan link yang sudah dibuat. Misalkan tadi peserta didik tugasnya adalah membuat blog. Berarti peserta didik buat blognya dulu, ketika sudah selesai, sudah bisa diakses, di copy linknya, dipindah ke sini gitu ya. Misalkan ini linknya, tinggal copy aja ke sini ya. Nah, seperti ini. Karena ini kita panjang, kita pakai misalkan yang pendek aja, yang ini untuk testingnya ya. Lalu kita simpan. Selesai. Nah, sampai di sini kita kembali lagi ke gurunya ya. Kita buka di bagian penilaian lagi. Cek di bagian tugas yang tadi. Tugas membuat blog. Waiting for grading juga. Nah, di sini grading. Nah, ini link yang tadi diberikan oleh peserta didik di sini ya. Nah, kalau kita sudah sini, baru kita bisa nilai gitu. Nah, sampai di sini sama halnya dengan tadi ya, penilaian di sini kalau sudah disubmit juga gitu ya. Nah, kemudian tadi belum saya sampaikan ini tentang reaccess dan reset. Peserta didik yang tadi sudah mengerjakan ini bisa dikerjakan ulang ya, bisa dikerjakan ulang, bisa di reset oleh gurunya. Misalkan begini, klik reaccess dan reset. Nah, di sini checklist, di sini pilih reaccess atau reset gitu. Kalau reaccess dia nanti akan masuk kembali dengan jawaban yang sudah tersimpan sebelumnya. Kalau reset dia nanti masuk dengan kondisi baru gitu ya. Kita langsung contohkan saja, misalkan reaccess dan reset. Yes. Nah, di sini harusnya kosong ya. Nah, di sini kosong bagian penilaiannya. Lalu di sini di peserta didik kita refresh lagi karena tadi sudah kehapus ya. Nah, di bagian sini kita cek kembali masih ada. Nah, ini yang tadi kalau dikerjakan kan harusnya tugas kamu sedang dinilai. Sekarang hilang lagi karena sudah di reset tadi. Nah, kalau seandainya sudah pasti seperti ini, seperti tadi ya. Nah, ini karena diakses maka masuk lagi. Kita mulai lagi, masukkan yang tadi. Ini kita ulangi, salah. Tadi sudah di kena ya. Kita cek lagi dari sini. Nah, cara cek kalau cek kode aksesnya ya.
cek kode aksesnya yang sudah pernah kita buat itu di bagian sini. Nah, ini titik 3 pengaturan. Ini kita copy, ini yang di paste ke sini. Simpan. Kita isi kembali ya, kita ulangi lagi proses ini karena tadi sudah di reakses. Simpan, submit. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kalau sudah diisi pasti kondisinya seperti ini ya, kita cek kembali supaya lebih jelas. Nah, ini sudah. Ini sudah ya. Kalau sudah berarti tinggal kita cek penilaian seperti tadi ya. Nah, sebetulnya sampai di sini sudah selesai untuk penilaian maupun pembuatan tugas berbentuk baik file, link ataupun berbentuk konten-konten yang lain ya. Tadi kan ada file, ada question, ada link untuk tugasnya ya. Ini sudah kita coba semua. Selanjutnya silakan Bapak Ibu guru coba di rumah atau di sekolah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.